Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hifi kelas 1 Nuri Kahayuk dari Ilmu Hadis A, angkatan 2019, NIM 1930 Mas 10028. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan studi kitab syarah hadis. Kita mengetahui pasti syarah hadis berkaitan dengan tentang bagaimana cara kita meneladani dan mempelajari tentang kitab hadis sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari syarah hadis tersebut. Ada berbagai macam pendapat dari bagaimana periode-periode dari penghimpunan hadis atau pembagian hadis atau pendapatan hadis tersebut sendiri. Menurut Hasbi al-Sidki ada 7 periode. Yang pertama yaitu tentang kelahiran hadis tersendiri, yaitu pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat. Lalu yang kedua yaitu tentang pembatasan riwayat. Yang ketiga adalah perkembangan pembukaan hadis selama abad kedua Hijriah. Lalu yang keempat, yang ketiga yaitu perkembangan periwayatan dan perawatan mencari hadis. Yang keempat adalah pembukuan hadis. Yang kelima adalah penyaringan dan seleksi hadis. Yang keenam adalah penghimpunan hadis-hadis yang terlewat sejak abad ke-4 Hijriah sampai ke 656 Hijriah. Lalu yang ketujuh adalah pembukaan hadis. Secara umum ada 3 periode, yaitu tentang yang pertama yaitu syarah hadis pada masa kelahirannya atau disebut dengan fi asyri al-risalah. Yang kedua yaitu syarah hadis pada masa periwayatan dan pembukaan hadis, fi asyri al-riwayah at-tadwin. Yang ketiga yaitu tentang syarah hadis pasca pembukaan hadis. Jadi dalam setiap periode secara umum tersebut adalah memiliki hal-hal yang tersendiri gitu loh. Lalu yang kedua yaitu tentang metode studi kitab syarah hadis. Yaitu yang pertama adalah metode tahlili. Metode tahlili secara bahasa artinya menjelaskan. Tahlili adalah menjelaskan. Jadi metode tahlili atau metode syarah tahlili adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya. Yang kedua yaitu ciri-ciri metode tahlili itu adalah pemikirannya yang nasional. Lalu yang ketiga adalah kelebihan metode tahlili. Kelebihan metode tahlili yang pertama yaitu objek pembahasannya sangat luas. Yang kedua mencakup ide dan gagasan. Kekurangan metode tahlili ada 2 juga, yaitu menjadikan petunjuk hadis parsial atau terpecah-pecah. Yang kedua adalah melahirkan syarah yang subjektif gitu. Yang kedua adalah metode ijmalis. Secara bahasa metode ijmali atau secara umum juga dikatakan dengan global atau umum. Jadi metode ijmali adalah menjelaskan hadis-hadis dengan urutan atau syarah hadis yang umum saja. Gitu. Lalu ciri-ciri metode ijmali itu pensyarahnya langsung melakukan hadis dari awal sampai akhir. Contohnya adalah hadis tentang tata cara sholat. Itu kan maksudnya Rasulullah SAW itu memberikan hadis atau memberikan penjelasan tentang tata cara sholat gitu. Kelebihan metode ijmali itu adalah ringkas dan cepat. Yang kedua adalah bahasanya mudah. Kekurangannya itu menjadikan petunjuk hadis menjadi parsial. Bagaimana kok bisa parsial? Terkadang hadis memiliki keterkaitan antara hadis dengan yang lain. Oleh karena itu, ada sebuah hadis yang bersikap umum atau global dapat diperjelas dengan hadis lain yang dapat melengkapi kekurangan hadis tersebut dengan menggabungkan kedua hadis tersebut gitu. Tapi itu kalau dengan metode ijmali itu tidak bisa gitu maksudnya. Yang kedua yaitu tentang tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Metode ijmali kan secara umum, jadi kita tidak bisa memberikan suatu saran untuk menganalisis sebuah hadis tersebut gitu. Yang ketiga yaitu metode maudhu'i atau tematik. Metode maudhu'i pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu. Jadi metode maudhu'i itu tematik berarti adalah secara tersusun, secara sistematika atau tema-tema. Tuh. Dalam mengembangkan metode maudhu'i ada beberapa langkah, yaitu memilih atau menetapkan masalah yang ada dalam satu hadis yang dikaji secara maudhu'i. Jadi kita harus memilih satu hadis untuk dikaji atau dijadikan instrumen-instrumen gitu. Lalu yang kedua adalah menghimpun suatu hadis yang berkaitan dengan masalah hadis yang akan dibahas.
Yang ketiga adalah menyusun suatu hadis yang akan dibahas menurut kronologi dalam hadis tersebut serta dicantumkan mengenai asbabul wurudnya. Itu. Langsung yang D adalah mengetahui munasabah hadis tersebut. Ciri-ciri metode maudhu'i yang pertama adalah kajian syarah ini menemukan kajian syarah analitis pengetahuan asbab al-wurud dan mengetahui tentang dalam suatu lafal dan penggunaannya. Yang kedua yaitu menyusun tema pembahasan dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna, dan utuh. Yang ketiga adalah melengkapi dengan uraian hadis yang berhubungan dengan pembahasannya. Jadi maudhu'i ini bisa menjadikan kita semakin lebih paham antara hadis satu dengan hadis yang lain. Jadi kita dikumpulkan secara tema bertema gitu loh. Lalu yang ciri-ciri maudhu'i seperti yang kalian lihat itu intinya itu tentang tema-tema gitu loh secara sistematika gitu. Kelebihannya adalah memunculkan sikap dinamis, menghasilkan pemahaman yang utuh. Kekurangannya juga cuma dua aja. Metode ini banyak melakukan pemanggalan hadis gara-gara terlalu tematik atau secara sistematis atau bertema-tema itu menjadikan hadis ini, metode ini itu menjadikan para hadis itu menjadi terpotong-potong gitu loh. Lalu yang kedua adalah membatis pemahaman hadis. Langsung yang keempat yaitu metode muqarrin. Metode muqarrin adalah metode terakhir dalam pengajian kitab syarah hadis. Metode muqarrin adalah membandingkan hadis yang memiliki koleksi yang sama dengan kasus yang sama. Lalu yang kedua membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dan mensyarah hadis. Jadi artinya itu adalah membandingkan lah intinya. Metode muqarrin adalah metode membandingkan. Lalu ciri-ciri metode muqarrin itu bagaimana? Ciri utama dalam metode ini adalah perbandingan ya seperti yang saya sampaikan, yaitu pengertiannya tadi seperti perbandingan. Lalu kelebihan metode muqarrin adalah memberikan wawasan pemahaman yang lebih luas, bersikap toleransi terhadap orang lain. Dengan metode ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu hadis. Jadi gara-gara kita kan membandingkan antara satu hadis dengan hadis yang lain dan juga membandingkan antara pendapat ulama yang satu dengan yang lain. Jadi mengakibatkan kita menjadi lebih paham akan hadis gitu. Itu gunanya metode muqarrin. Kekurangannya itu pembahasan yang dikemukakan terlalu luas sehingga kita sulit untuk memahaminya, seperti itu. Yang kedua, metode ini tidak dapat diandalkan. Yang ketiga adalah terkesan lebih banyak menelusuri pemahaman yang diberikan oleh pesyarah. Jadi lebih gara-gara terlalu bertoleransi sehingga pendapat ulama itu sangat bingung gitu loh. Jadi bingung antara satu kaitan yang lain atau kaitan yang lainnya. Gitu. Kitab-kitab yang menggunakan metode muqarrin itu adanya salah satunya itu Sahih Muslim, Bisyarah Al-Nawawi karya Imam Nawawi. Yang kedua yaitu Umdah Al-Qari Syarah Bukhari karya Abdul Al-Din bin Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Ani. Maaf kalau saya tidak bisa terlalu hafal. Macam-macam kitab syarah hadis itu ada banyak sekali. Kalian bagi kalian yang sudah sering mengkaji hadis pasti tidak asing dengan nama-nama hadis yang saya akan sampaikan ini. Yang pertama adalah Alam Al-Hadis karya Imam Al-Khattabi. Yang kedua yaitu Syarah An-Nawawi ala Al-Bukhari belum tuntas karya Imam Nawawi. Yang ketiga Al-Kawakib Al-Durari karya Imam Al-Karmani. Lalu tentang kitab syarah tadi yang saya sebutkan itu tentang karya yang dibuat oleh Imam Bukhari. Yang kedua ini adalah Imam Muslim, yaitu Al-Muslim bil Fawaid, Muslim karya Imam Al-Maziri. Terus yang kedua adalah Ali Mufhim karya Imam Abdul Al-Qurtubi. Di sini sedikit berisik. Lalu yang ketiga adalah Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi. Selain itu dapat pula kitab yang menggabungkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Contohnya gimana? Ada Al-Jam'u Baina As-Solihain Sahihain karya Imam Al-Humaidi. Yang kedua adalah Jam'u Baina Al-Sahihain karya Imam Al-Isbili dan kitab yang lainnya. Ada kitab-kitab kontemporer juga yang menggabungkan antara Sahih Bukhari, yaitu adalah karya dari Sahih Muhammad Asy-Syaqiwati yaitu Jadul Muslim. Lalu ada dari Syahih Ahmad Ibnu Ahmad Al-Syami, yaitu ada dua, yaitu Al-Jami' Baina As-Sahihain dan Al-Wafi' Baina As-Sahihain gitu.
Jadi itu saja sih pembahasan dari sejarah dan syarah kitab studi kitab hadis. Gimana sih? Sejarah dan kitab syarah hadis gitu. Jadi sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau masih belepotan dalam berbicara. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.